Sumba Barat ini harus sudah lebih baik. Ya juga teman-teman tenaga kontrak ya. Karena cukup banyak tenaga kontrak dari jumlah sekian 1.000 lebih kalau tidak salah itu, hampir 2.000. Yang masuk kantor itu tidak lebih dari 200-300. Juga ketika kerja bakti di pasar, kerja di sekitar kota kabupaten itu nggak nyari tenaga kontrak yang datang. Tahu baru tenaga kontrak tapi sudah membangkang. Gengsimu terlalu tinggi. Bupati, sekda, pimpinan perangkat daerah, PNS ada kerja, kamu seenaknya. Ketika kau minta kerja, kau datang di rumah jabatan, kau datang di rumah saya di Gelora dengan merengek-rengek menangis. Yang penting kau diterima biar saya jadi tukang sapu Bapak, yang penting saya bisa diterima. Tapi ketika kau sudah diterima, apa yang kau sampaikan itu kau ingkari kembali. Kalau cuma sekian banyak tenaga kontrak yang difungsikan dengan baik, saya kira masalah kebersihan pasti akan terjamin dengan baik. Ya, saya juga misal teman-teman pimpinan perangkat daerah harus diperintah baru bersihkan ini. Contoh aja di dinas ini, di depan matanya saya, di depan mata bupati, dinas pendidikan dan seterusnya, rumput itu bertebaran di mana-mana. Kita omong berseri, tapi kita ini dikelilingi oleh semak belukar. Bagaimana kita bisa omong bersih, kita bisa omong indah, sehat, kalau kondisi kita seperti ini? Ya, terkait dengan masalah kebersihan nanti, ya tentu kita akan upayakan untuk kita alihkan ke pihak ketiga, sehingga cleaning service nanti ditangani oleh pihak ketiga. Nanti kita evaluasi, kita bicarakan. Karena selama ini cleaning service hanya bekerja pagi. Lewat dari jam 8 kantor ini sudah kotor kembali. Seharusnya dia standby terus sampai jam kantor. Ya, coba kita lihat di daerah-daerah lain, kita lihat di bandara semua, itu bersih itu. Karena cleaning service-nya standby. Bukan dia habis raba sedikit 5 menit, dia pulang sudah. Besok dia datang lagi kerja 5 menit. Tapi gajinya dibayar utuh 1 bulan. Sehingga saya minta dievaluasi kembali. Teman-teman BKPSDM juga punya umum, termasuk yang kerja di rumah jabatan tanggal 31 Januari kita hentikan untuk kita evaluasi kembali. Juga Pol PP ini sekian banyak. Jumlah Pol PP kalau saya tidak salah hampir 100 orang. Tapi yang bekerja ini seenaknya. Kalau kegiatan di luar tugas pokokmu kau all out. Tapi ketika laksanakan tugas jauh dari harapan. Itu ada sekian Pol PP yang saya hentikan. Mencatat itu. Yang sudah menyimpang dari tugas pokok fungsi dia, kewenangan dia sebagai Pol PP. Sehingga saya mau betul kita semua solid dalam bekerja sama. Kalau tidak baiknya bupati yang terima, baiknya kita semua yang terima. Sehingga kita tidak bisa main-main dengan disiplin seperti itu. Saya berterima kasih pagi hari ini saya lihat cukup baik, cukup banyak. Bahkan pertama ini. Dan di apel-apel tiap hari, apel-apel tiap hari Senin, beberapa waktu yang lalu dan telah kita lewati ini, kita bisa hitung dengan jari yang kita apel. Ya, saya berharap ke depan bagi yang belum datang, tolong. Sehingga saya butuh betul kejujuran teman-teman dalam menegakkan disiplin. Jangan karena hanya teman, karena kawan,
Karena mereka biasa kita manfaatkan untuk kepentingan kita, kepentingan yang di luar tugas pokok kita. Di situ sekalipun tidak hadir, kita mulai taruh hadir semua. Karena sesungguhnya tidak hadir. Saya punya orang-orang di setiap OPD, Bapak Ibu sekalian, yang menyampaikan perkembangan di setiap OPD. Sehingga apa yang kau bahas, apa yang kau maki sebagai bupati, pasti sampai di telinga bupati. Tapi saya tidak balas, itu Tuhan yang balas. Dan terbukti karena saya tidak balas, sejarah untuk Sumba Barat, mitos yang selama ini tentu terpecahkan. Karena Tuhan tolong, Tuhan tahu hati saya. Karena saya betul, jadi bupati saya kerja betul. Orang yang tidak suka saya kan orang yang tidak mau disiplin. Orang yang tidak mau daerah ini baik. Mereka hanya berpikir kepentingan mereka. Mereka hanya berpikir apa yang mereka dapat dari jabatan, apa yang mereka dapat dari anggaran-anggaran yang ada di OPD masing-masing. Tapi kalau bupati berpikir apa yang harus diberikan kepada rakyat, sehingga tidak boleh lagi ada rakyat yang mengeluh, ada bahkan yang menangis karena ketidakbecusan kita dalam melayani mereka. Ya, untuk mendapat perangkat yang sulit tentu kita akan tata kembali. Saya butuh perangkat yang loyal. Saya butuh perangkat yang jujur, yang punya hati, yang takut Tuhan, baik sikap dan tindakan, yang mencerminkan seorang aparatur yang bersih dan berwibawa. Sehingga bulan Januari saya akan evaluasi apa yang ibu-ibu, laki-laki, saya sebagian besar tentu kita tempatkan di kecamatan-kecamatan, dan kecamatan yang sudah lama sana kita tarik kembali ke sini supaya ada penyegaran. Bagi yang tidak mau, tentu daftar hadir akan ikut terus, file akan ikut terus. Silakan, saya akan lakukan itu. Tidak perlu lagi ada kompromi demi Sumba Barat yang lebih baik ke depan. Tentu kami akan lakukan itu. Yang penting saya lakukan bukan unsur suka tidak suka, tapi demi daerah yang lebih baik ke depan, demi rakyat Sumba Barat itu. Sehingga saya tidak mau sia-siakan pilihan rakyat. Karena pilihan rakyat itu amanah dari Tuhan, yang harus saya pertanggungjawabkan, mulai perbuatan saya, sikap saya, pimpinan saya di daerah ini. Sehingga apa yang menjadi target-target kinerja bupati, wakil bupati dapat terwujud dengan baik, yang tertuang dalam visi misi kami.